kehidupan kita berjemaat, ya, kita seringkali mungkin menemukan banyak saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan secara rohani, sehingga mereka mungkin jadi tidak datang beribadah, ya, mengalami kekecewaan, gitu, terus mengalami apa lagi? Mengalami sakit hati, yang sehingga menyebabkan mereka tidak lagi datang bersekutu. Atau mungkin di tengah-tengah kehidupan pelayan juga mungkin ada banyak para pelayan yang juga akhirnya, ya, melupakan atau sejenak meninggalkan tugas pelayanannya karena sesuatu hal atau banyak hal. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita pada saat ini, sebenarnya ini mau menjadi pesan juga buat kita. Mampukah kita seperti Yeremia, ya, yang menubuatkan firman Tuhan yang dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, di dalam firman Tuhan Yesaya ini, ya, kita menyadari dari segi historis, sejarah, bahwa nubuatan Yeremia, ya, ini berbicara tentang akan datangnya seorang pemimpin kehidupan bangsa Israel yang baru, seorang raja yang baru, ya. Karena apa? Karena setelah pasca pembuangan di Babel, yang namanya kerajaan Israel itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi raja diangkat, tidak ada lagi pemimpin di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Tetapi disinilah ada nubuatan bahwa akan ada pemimpin yang akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan umat Tuhan. Itu siapa? Yaitu mengacu kepada Yesus Kristus, Sang Raja Damai, Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kita dan menjadi teladan dalam hidup kita. Dan bahkan status kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, ya, nubuatan ini sesungguhnya berbicara kepada setiap kita yang adalah gembala-gembala di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, untuk menggembalakan diri kita, menggembalakan keluarga kita, bahkan jemaat Tuhan. Karena dalam 1 Petrus apa yang dikatakan? Kamu adalah imamat kami dan yang rajani. Kita semua adalah imam. Di dalam Yesus kita memiliki peran, status, kita memiliki legalitas sebagai gembala-gembala yang meneladani gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Nah, inilah yang mau mengingatkan kita, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika firman Tuhan mau mengingatkan kita. Mungkin saja kita seringkali dalam kehidupan ini menjadi orang yang murtad, sofafim, yang berarti bukannya meninggalkan agama kita. Murtad ini dalam pengertian bukan hanya meninggalkan agama, ya, artinya beralih dari agama Kristen menjadi agama Islam atau ke agama yang lainnya, bukan. Tapi sofafim di sini mau menekankan mungkin saja kita sering tidak setia di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kita lupa, kita tidak setia untuk hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan menjadi panggilan buat kita untuk kembalilah hidup di dalam kasih Tuhan, untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama jemaat, sesama pelayan, terlebih kepada orang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan. Nah, ibu bapak, karena di dalam firman Tuhan juga mau mengatakan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang universal, dan kita adalah surat yang terbuka untuk menyampaikan kasih itu kepada setiap orang. Sehingga melalui sikap hidup kita, melalui cara hidup kita, setiap mereka yang hilang menjadi anak yang hilang, anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, kita boleh bersuka cita. Karena apa? Karena mereka boleh mengenal Tuhan Allah kita yang hidup. Nah, ibu bapak, barangkali inilah yang menjadi pembuka dari kami sebagai renungan firman Tuhan buat kita pada sore hari ini. Karena kami tahu, atau kami tadi sudah berdiskusi
bahwa biasanya di dalam ibadah sektor ada apa? Tanya jawab, diskusi. Nah, siapa tahu ada yang mau bertanya, mau menambahkan supaya renungan kita pada sore hari ini menjadi kaya dan kita boleh dihidupi oleh kasih Allah melalui firman-Nya. Jadi kami serahkanlah untuk memimpin diskusi kita kepada Amang Sintua sebagai Taragenda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Pendeta. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi dengan Bang Pendeta terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Kalau di dalam Evangelium yang seminggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, itu dinyatakan bahwa diambil dari Lukas, ya, Lukas terkait dengan anak yang hilang. Nah, sekarang ini dari Perjanjian Lama, ya, dari Perjanjian Lama, bagaimana Israel itu tidak setia atau murtad, ya, tidak percaya lagi kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya. Yeremia menyerukan pertobatan atau metanoia. Kami silakan, mungkin ada yang lebih yang mau ditanyakan supaya lebih memahami lagi terkait dengan tema kita. Silakan Bapak Ibu, saudara. Dulu kata dosen kami, kalau kami menyajikan makalah, kawan-kawan di kelas tidak bertanya, berarti makalahmu nggak menarik. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan cukup menarik lah untuk kita boleh bertanya. Terima kasih. Boleh mohon pertanyaan? Ya, silakan. Ini penentua juga. Dulu. Sekarang juga. Ini apa? Silakan. Dari nats yang kita baca dan telah sampaikan tadi, bangsa Israel itu kan bangsa yang negara tertutup. Ini kalau dikorelasikan dengan umat Kristen, apalagi umat Kristen itu orang Batak, itu idem, hampir sama gitu. Nah, hanya di ayat 12 sebelumnya tadi disebutkan memang 12-13, seberapapun kesalahan dan dosa yang kamu lakukan, datanglah kepada Tuhan dan akui. Sepertinya itu hal yang gampang gitu ya, hal yang mudah, bahwa Tuhan itu menyediakan sarana gitu, siap 24 jam untuk menerima pengakuan. Kalau di teman-teman Rom Katolik itu ada bilik pengakuan, bilik dosa. Kalau di Protestan kan jarang seperti itu ya, karena gengsinya tinggi. Apalagi orang Kristen boleh langsung kan, apa melalui hamba Tuhan boleh langsung gitu, memohon kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya ini simpel aja. Yang tadi saya katakan bahwa kita orang Batak, Kristen, Protestan, pakai embel-embel Protestan itu kan suka sekali mencari-cari alasan untuk pembenaran diri sendiri, padahal itu tidak disukai Tuhan gitu. Karena tadi kalau mengakui kan kita berarti tidak mencari pembenaran. Nah, bagaimana caranya kita bisa tulus datang kepada Tuhan dan mengakui? Karena banyak, saya sendiri beberapa kali gagal gitu, sehingga pengakuan itu tidak tulus. Nah, bagaimana caranya supaya pengakuan itu benar-benar tulus kepada Tuhan, sehingga benar-benar dibukakan pintu maaf itu dan kita kembali menjadi anggota kerajaan Tuhan. Malah ya. Lagi, silakan. Ya, kalau tadi kan sudah disampaikan sama pendeta, kalau barang kita hilang, sedih. Tuhan juga begitu. Barang kita umatnya hilang atau murtad, Tuhan akan sedih.
Tapi kita juga bisa pernah merasakan sukacita itu kalau barangnya ketemu sukacita gitu. Jadi sebenarnya dari tema ini dikatakan sukacita atas kembalinya. Siapa yang bersukacita? Sebenarnya sukacita yang bersukacita itu Tuhan. Jadi tema ini kan Trinitatis. Jadi Trinitatis itu berbicara tentang Tritunggal itu, ya. Nah, yang bersukacita adalah Allah itu. Nah, sedikit tambahan penjelasan. Dan tadi katakan ada Protestan. Ya, Protestan itu sebenarnya bukan memprotes sebenarnya, tapi adalah pro kepada testamen, pro kepada perjanjian, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi harus dipahami sebagai bukan memprotes apa ya, bukan, tapi pro kepada testamen. Jadi itulah, jadi kembali kepada sola scriptura oleh Martin Luther. Tambahan sedikit. Silakan, mungkin ada lagi. Boleh saya tambah? Oh, silakan, Pak. Nah, ada yang menarik di ayat 17 dan 18 nya. Waktu itu Yerusalem akan disebut kata Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Berarti mereka sudah bertobat ini. Nah, ayat 18. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Kelihatannya ayat ini menjadi pegangan hampir untuk seluruh dunia, bahwa Israel itu yang sekarang itu Zionis akan kembali semua ke, dan itulah endingnya. Kalau saya lihat ya tafsirannya ayat 2 ini emang. Karena ini kalau Yehuda dan Israel, sekarang Yehuda itu jadi Israel memang. Israel itu sendiri hilang. Nah, jadi bagaimana mereka Yehuda dan Israel ini bisa bersama-sama lagi kembali ke tanah perjanjian itu? Saya kira cukup dulu ya. Dulu ya. Susah-susah. Iya. Ya baik, terima kasih. Tadi dengan Abang pernah kasih tombol ya. Ya, stop. Satu lagi belum? Ada satu lagi. Jadi Kalian. suasana sermon ini. Oke, baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kami dulu pernah ditanya sama pendeta kita yang jadi dosen juga di kami, pendeta Prof yang siara di Tonang. Kita ini Batak Kristen atau Kristen Batak? Katanya. Kristen Batak atau Batak Kristen? Batak Kristen. Kristen Batak. Bimbang. Goyang. Dia mengatakan semestinya kita sudah menjadi orang Kristen Batak, bukan menjadi Batak yang Kristen. Karena ini mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi cara sikap hidup kita sebenarnya sebagai hal kita, katanya, sebagai orang-orang Batak. Dan ini yang kami coba juga analisa ketika kami pernah juga melayani di wilayah Toba ya. Kami melihat bahwa karakter kehidupan kita memang lebih banyak dibentuk oleh budaya. Budaya yang tidak suka minta maaf, ya. Budaya yang malu untuk mengatakan berterus terang, mengakui kesalahan. Itu sebenarnya hampir banyak kita dipengaruhi oleh kebudayaan kita. Karena kalau berbicara tentang keimanan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kekristenan, ya, seharusnya sudah memperbaharui cara pandang itu. Yaitu apa? Dibilang memaafkan, katanya berapa kali kita harus memaafkan? Artinya tidak terhingga. Setiap saat kita harus memaafkan. Dan berbicara tentang mengakui kesalahan kita, itu adalah sebuah keharusan sebagai umat Tuhan. Jangan kita merasa, kadang kita nih juga orang Kristen menjadi sombong rohani. Kan aku udah diselamatkan. Ini pernah kami dapat case ya, bertemu
bertemu dengan salah seorang pelayan lah kami sebut, rekan kerja pendeta juga. Ya nggak perlu gereja mang, kan kita udah percaya Yesus menyelamatkan kita. Wah kaget saya sebagai seorang pelayan bisa mengatakan demikian, gitu ya. Kadang kita menjadikan keimanan kita, ya nilai-nilai kekristenan menjadi sangat sederhana, gitu ya. Menyederhanakan pemahaman-pemahaman. Makanya sebenarnya kita menjadi orang Kristen Batak dituntut bagaimana kekristenan itulah yang dapat menerangi kebudayaan kita, karakteristik kita yang mungkin keras, bebal, gitu ya, yang suka tidak minta maaf, itu yang harus membantu kita untuk mengubah sikap kehidupan kita. Nah, barangkali itu jawabannya, Mang. Mudah-mudahan sedikit menjawab, tidak banyak menjawab, tapi nanti kita boleh buka lagi dengan berdiskusi. Jadi kalau mengatakan bagaimana caranya, cobalah untuk hidup mengubah cara pandang kita tentang siapa kita, Kristen Batak atau Batak Kristen, seperti itu. Nah kemudian kalau ini tadi firman Tuhan disampaikan menyangkut tentang Israel masa kini ya, Mang ya. Mang Penetua tadi sampaikan, apakah ini nubuatan yang sudah dinyatakan sampai pada saat ini juga, dengan kita melihat bahwa Israel yang sekarang ini kembali ke tanahnya asalnya, gitu ya, melalui Inggris yang memberikan wilayah itu pada tahun 1948 kalau tidak salah, sehingga mereka boleh menjadi bangsa lagi, bangsa Israel. Tapi kami mau menyatakan sebenarnya firman Tuhan ini, jika ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan Yeremia tentang kedatangan Mesias, tentang Yerusalem yang baru, yang dimana pada saat itu tidak ada lagi kerajaan Israel utara dan selatan. Karena pada saat firman Tuhan ini disampaikan, dinubuatkan oleh Yeremia, kerajaan Israel utara, yaitu yang beribu kota di Samaria, orang-orang yang sudah kawin campur, yang tidak lagi murni ya, di dalam menjaga tradisi mereka, mereka sudah dihancurkan oleh Tuhan. Mereka sudah lebih dahulu mengalami pembuangan pada tahun 722 sebelum Masehi. Seperti itu. Nah, pesan ini sebenarnya disampaikan untuk Yehuda, Israel Selatan. Supaya apa? Supaya engkau jangan mengalami seperti Israel Utara, orang Samaria yang tidak mengenal aku. Kembalilah, jangan kamu murtad seperti mereka. Itu mau disampaikan demikian. Namun demikian, Tuhan, ya, firman Tuhan pada saat ini menubuatkan bahwa mereka tidak akan lagi melihat pada sebuah tabut perjanjian, karena tabut perjanjian itu akan berganti dengan kehadiran Kristus. Mereka tidak lagi datang, karena gini, tradisi orang Israel ketika mereka melihat tabut Allah yang melalui dua loh batu itu, mereka di situ akan menyembah, bernyanyi, memuji Tuhan seperti itu, dan melalui perantaraan imam. Tetapi ini mau menyampaikan bahwa kelak ada pada masanya bahwa itu tidak lagi menjadi satu ukuran. Kamu datang kepadaku karena aku sendirilah yang datang melalui Kristus Yesus yang lahir di Bethlehem, yang menjadi simbol Raja Damai, sehingga ini menjadi simbol keagamaan Israel yang baru, umat Tuhan yang baru, yaitu melalui kehadiran Kristus Yesus. Nah, sebenarnya sudah final di situ, dan orang-orang Israel akhirnya bersatu. Tidak ada lagi Israel Utara dan Selatan. Pada masa Yesus semua bersatu, dan mereka tetap menjalankan tradisi mereka. Nah, di dalam perspektif kekristenan, orang-orang Kristen, ya, bahwa ini sudah dijawab melalui pribadi Yesus, di mana ia menjadi menjadi raja damai di kota Sion, ya, yang baru ini. Nah, jadi kalau misalnya dikaitkan apakah ini bernubuat tentang ke Israel yang sekarang ini, yang jujur kami masih gelisah, masih rada takut kalau bilang ini Israel ini sekarang bisa hebat, bisa luar biasa dengan melakukan segala ekspansi, menindas anak-anak kecil gitu ya, dan yang lain-lain. Ini adalah sebuah nubuatan. Enggak, karena Israel yang berbicara tentang Israel yang dijanjikan Tuhan, yang hidup dalam perjanjian Tuhan,
sekarang sebenarnya sudah selesai pada masa Yesus. Kalau kami bisa berani katakan demikian, ya, bisa katakan demikian. Jadi dan pemerintahan dalam perjanjian baru adalah pemerintahan teokrasi, ya, Man. Pemerintahan Allah, di mana Allah lah sendiri yang memimpin pemimpinnya, raja-raja itu, hakim-hakim, teokrasi. Sedangkan Israel sekarang kepemimpinannya apa? Demokrasi. Dan di sana banyak aliran-aliran lain. Bukan semua orang Yahudi murni yang menurunkan tradisi dari perjanjian lama. Jadi sekarang Israel yang sekarang lebih Israel yang politis. Terkait apakah mereka sekarang ini seolah-olah banyak yang mengatakan mereka diberkati. Inilah sebagai bukti nubuatan Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang lain seringkali mengatakan demikian. Tapi saya secara pribadi lah mungkin agak sedikit takut menyampaikan itu. Karena di dalam kehidupan kita sekarang sebagai orang Kristen, kita mengimani bahwa Israel yang baru itu adalah kita, ya. Dan tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu bukan hanya di Yerusalem sana, bukan. Tetapi tanah perjanjian itu adalah setiap orang yang percaya, yang hidup di bumi ini, yang boleh apa? Di dalam Matius 28, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, supaya kita menjadi orang-orang Israel yang baru, yang tidak ditentukan identitas hanya karena wilayah, gitu, seperti itu. Jadi barangkali itu yang menjadi jawaban kami yang terkait ini. Kalau kami belum berani mengaitkan ini dengan Zionis yang sekarang, tapi kalau kami mengatakan ini sudah selesai pada masa Yesus. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Amang, jadi sedikit Ada pencerahan tambahan bagi kita sedikit ya. untuk orang Silakan. Batak. Oh iya, betul. Di orang Batak itu memang ada satu kata yang mengatakan amaam. Jadi memang sudah dibikin, sudah itu apanya. Tidak ada kata Batak, satu kata yang mengatakan begitu salah. Ya, dua kata itu kan. Tapi kalau maaf itu nggak ada. Terima kasih ya, Mas. Baik, boleh tambah lagi Amang? Boleh, silakan. Supaya Masih bisa Amang ya? ya mudah-mudahan Silakan. Masih Mungkin ada. ada yang mau, oh ya. Mungkin saya Ini bertanya apa? lebih ke tadi, melanjutkan kan, kalau kita bicara setia gitu ya, banyak kasusnya Amang ya, mungkin ada yang murtad atau apapun, bentuk ketidaksetiaannya. Dan kalau tadi disampaikan oleh Bang Erwin, pada saat ada yang tidak setia terus dia kembali, Allah bersukacita. Nah, pertanyaan saya gini, apakah proses penata laksanaannya gitu ya, kalau saya misalnya tidak setia dan saya mau kembali setia, apakah ada satu pengumuman di gereja yang menyatakan bahwa saya sudah kembali setia gitu ya? Karena saya merasa gini, pendapat saya pribadi, nggak semua orang ikut bersukacita. Biasanya jadi begitu kan, gitu. Yang tadinya mungkin saya tidak tahu bahwa orang ini tidak setia, terus sekarang saya tahu bahwa orang ini tidak setia dan kembali, terus sebagai manusia saya bisa berpendapat saya kurang bahagia, saya kurang sukacita atas kembalinya orang tersebut gitu. Itu sih yang. Iya. Ini kayak iklan. Seperti iklan ya. Senang lihat orang lain susah lihat orang Iya. Iya, sebenarnya gini nah, berbicara tentang anak yang hilang, kalau kita kembali ke khotbah minggu yang lalu tentang anak yang hilang, sebenarnya ini ada dua panggilan yang mau ada dua panggilan yang mau dikenakan kepada kita. Pertama, panggilan kepada gereja melalui siapa? Pendeta, siapa lagi? Penatua, siapa? Pelayan-pelayan. Yang kedua adalah panggilan pribadi, sebenarnya dia sama Tuhan. Pertama, panggilan kepada gereja. Ketika ini menjadi panggilan kepada gereja, kepada setiap pelayan, bahkan kepada setiap jemaat Tuhan, maka sudah wajib kita berpikir bahwa kita adalah satu tubuh Kristus.
Bayangkan kalau kita kehilangan jari kita. Ada gak? Wah, kehilangan kita jari kita, seneng dia. Nggak ada kan? Tapi perasaan itu ada. Waduh, hilangnya jariku. Dan ketika kembali jari itu, misalnya atau ada bagian yang dalam diri kita kembali, seharusnya kita suka, senang. Tapi kalau dia akhirnya bersikap yang berbeda, bersikap yang lain, berarti ya yang harus dikoreksi atau dipertanyakan ya kepada orang itu. Tetapi kepada panggilan pribadi kita sebagai umat Tuhan, ya, ketika kita kembali, kita harus bersyukur. Bersyukur. Kita jangan lagi terpengaruh dengan orang lain. Kalaupun mereka tidak suka dengan kita kembali berada dalam persekutuan bersama Allah yang hidup, itu bukan urusan kita lagi. Tapi urusan kita adalah memang karena kita bersyukur, bersukacita karena kita telah diterima kembali oleh Tuhan. Jadi pemahamannya mungkin harus demikian. Nah, kepada setiap kita, memang ini kemarin itu menjadi teguran. Kami juga memimpin dalam sermon, kami sampaikan dengan tegas, ini panggilan kita untuk sintua dan pelayan. Sudah berapa sering perasaanmu terhilang ketika ada anggota jemaat yang sudah 3 kali satu bulan bahkan 2 bulan kalian merasa kehilangan. Ya, kami sampaikan. Tapi kami sampaikan ini bukan hanya sekedar NATO, ya. Tapi kami bilang, kalau demikian firman Tuhan harus kita hidupi. Besok kita harus temui siapa anggota jemaat kita yang sudah 3 kali tidak beribadah, yang kita tidak tahu keberadaannya di mana. Adakah perasaan kita kehilangan? Nah, ini yang harus kita hidupi sebagai panggilan gereja. Kalau gereja merasa aman, masih banyak kok yang lainnya. Apa Tuhan Yesus katakan? Bukankah dia akan meninggalkan 99 ekor dombanya dan mencari satu yang hilang? Dan ketika ada satu orang bertobat, siapa yang bersukacita? Bukan hanya manusia, tapi malaikat di sorga. Jadi kita harus bersyukur. Kalaupun ada orang yang tidak suka dengan kembalinya kita karena kita mau setia kepada Tuhan, ada orang yang tidak setia, tidak penting. Tapi yang lebih penting, ada malaikat Tuhan sedang bersukacita karena kembalinya kita setia kepada Tuhan. Barangkali itu yang boleh kami jawab. Terima kasih. Ya. Jadi prosesnya tadi ya, dari gereja pun juga itu ya, mengunjungi ya, itu bagian dari proses tadi bagaimana kembalinya orang yang hilang itu. Tapi memang ya ada di kalangan jemaat juga yang ngapain sih orang tuh dari mandi kan itu lebih banyak gitu. Padahal di gereja kita bukan sekedar ibadah saja, tapi kan persekutuan yang saling menguatkan. Jadi sebenarnya gereja itu lebih kepada persekutuan, saling menguatkan. Makanya PGI itu ganti nama, bukan persatuan, tapi persekutuan. Jadi bersekutu, kita bukan semata-mata menyanyi, memuji dan sebagainya, tapi saling menguatkan. Nah itu sebenarnya yang ditekankan di dalam. Nah jemaat pun ya namanya saling menguatkan gitu. Mungkin ada lagi bagaimana suka yang dokter silakan itu. Sesuai dengan firman kita tadi, bila ada dombanya yang hilang atau seperti tadi namanya tidak kelihatan, 2 kali tidak kelihatan, itu sebetulnya menjadi tugasnya apa untuk mencari domba-domba yang itu, untuk dia bisa datang kembali seperti isi firman itu, yaitu kembalinya anaknya. Makasih. Kalau bicara tentang tugas siapa di dalam, kalau berbicara dari struktur gerejawi, maka sebenarnya saya harus katakan tugas pendeta. Tugas pendeta itu. Tugas pendeta untuk boleh menggerakkan juga bersama-sama dengan rekan-rekan pelayan
penatua, dan bahkan jemaat sendiri. Gitu. Untuk kita boleh bersama-sama. Nah, kalau bicara nanti jauh lagi, kami punya prinsip gini. Terakhir kami lakukan kunjungan gitu ya, banyak yang ragu, nanti itu nggak akan datang itu sama, kita udah pernah datangi tapi nggak akan datang itu. Ya, jadi tantangan juga ini buat para pelayan. Kita jadi digoyahkan gitu dari kalangan pelayan sendiri, seperti itu kan. Tapi kami tekankan bahwa itu bukan urusan kita lagi. Tugas kita adalah ya kita melakukan kunjungan. Dan memang dalam segi ilmu pastoral ya, ini juga penting untuk kita miliki sebenarnya. Setiap kita, bukan hanya pendeta, para GKPI sebenarnya sudah mengeluarkan surat itu melalui pimpinan sinode bahwa setiap gereja harus memiliki tim pastoral yang dibekali dengan teknik-teknik pastoral. Nah, karena kadang ini yang menjadi persoalan, ini berbicara lagi dalam proses ya. Prosesnya seperti apa? Kadang prosesnya itu jadi tidak sampai karena kita tidak mampu untuk melakukan penggembalaan itu. Niat-niat kita mau mengunjungi, mau mengajak dia kembali, tahu-tahu jadi menghakimi. Nah, ada yang seperti itu. Sehingga akhirnya ya tentu saja itulah jadi yang menghambat untuk mereka datang kembali bersekutu. Seperti itu. Jadi ya kami mau mengatakan bahwa yang paling sering kami mengalami penolakan itu karena kami telepon. Jadi terakhir, Amang ini udah sering ini kami telepon katanya. Nggak pernah mau kami diterima katanya. Oke, sekarang gini caranya, gak usah ditelepon. Cari alamatnya, datang kita. Kalau nanti nggak ada, itu bukan urusan kita. Datang lagi, saya bilang. Diamlah. Akhirnya mau nggak mau kan, ya udahlah. Karena kalau dari segi jarak lebih jauh jarak rumah kami, dia masih di daerah-daerah situ kan, tinggal oh ya udahlah, ayolah kita datang. Puji Tuhan ketemu, dan nggak bisa ditolak. Ya udah datang. Yang biasanya kalau kita telepon selalu ada alasan kan, seperti itu. Karena kadang jemaat itu kalau misalnya udah dibilang pendeta mau datang, gitu kan, atau udah langsung ada perasaan takut. Nanti aku disinggung-singgung. Tapi kami ketika kami datang, kami tidak ada sedikit pun mengatakan Inang udah 1 bulan lebih lo nggak gereja. Nggak ada kami sebut seperti itu. Kami hanya bicara gimana kabar, anak kita udah gimana sekolahnya, hanya itu aja. Terus mau ngobrol yang lain. Nggak ada kami singgung dia nggak pernah datang gereja, enggak. Di terakhir baru Inang datang ya nanti hari Minggu kalau ada waktu. Puji Tuhan datang. Seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang tugas, inilah tugas pendeta, tugas setiap kita para pelayan, dan juga tugas jemaat. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi yang paling sentral adalah sebagai gembala sebenarnya ini menjadi beban atau tanggung jawab kami sebagai para pelayan pendeta. Terima kasih. Terima kasih, Om. Cukup itu ya. Kita kasih satu lagi yang boleh. Oh, boleh. Satu lagi kalau ada. Tapi kalau jemaat sakit tugas dokter. Oh iya betul. Kalau dokter ini paling rajin dia. Iya. Puji Tuhan. Ada jemaat yang sakit pasti dia. Iya. Sama seperti pendeta itu. Kan? Silakan. Kita bicara mengenai sukacita. Sukacita siapa di sini? Sukacita Tuhan pasti, tapi juga harusnya menjadi sukacita kita bersama. Itu yang mungkin jadi tantangan bagi kita, seperti yang minggu lalu kan abangnya yang menjadi marah. Justru marah, ada marah, bukan hanya nggak suka, marah kepada bapaknya karena kok dia malah diterima gitu kan. Jadi bagaimana kita juga bisa menerima atau sama-sama bersuka cita gitu ketika mungkin dia dulu adalah musuh kita, ya kan? Bagaimana kita melawan, menyangkal diri kita untuk bisa
menerima bahwa ini adalah sukacita bersama, bukan hanya sukacita Tuhan, bahwa kita adalah bagian yang menerima atas saudara kita yang hilang itu sih kalau yang saya lihat. Ya, memang betul Bang. Makanya sebenarnya gereja-gereja sekarang kita harus belajar kembali tentang arti jemaat mula-mula. Kalau dari kisah para rasul, bagaimana mereka duduk bersekutu, gitu ya, bersama-sama. Ketika ada satu yang menderita, mereka ikut menderita. Ketika ada yang bersukacita, mereka ikut bersukacita. Bukan justru ada yang menderita, mereka bersukacita. Tadi yang disampaikan. Memang inilah yang menjadi refleksi untuk kita dalam satu minggu ini tentang sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Ini sebenarnya mau menggugah setiap hati para pelayan, pendeta, penatua, bahkan jemaat, gitu ya. Yang tadi kami sampaikan, mampukah kita melihat bahwa yang lain dari kita itu adalah bagian dari kita? Ini bahkan bukan yang lain, sesama kita jemaat, kan gitu. Makanya memang ini menjadi sebuah refleksi yang penting dalam satu minggu ini, mengajarkan kepada kami secara pribadi sebagai pendeta untuk mengingat kembali apa yang menjadi firman Tuhan yang menjadi panggilan kami sebagai seorang pelayan, kan gitu. Mampukah kita punya perasaan ya, merasa sedih kalau ada sintua yang gak datang kita kunjungi, walaupun mungkin karena sakit hati. Saya yakin sesakit-sakit hatinya orang, kalau kita datang dengan hati yang penuh dengan apa, mereka akan kembali, seperti mereka akan menerima kita gitu. Banyaklah, jadi memang banyak strategi-strategi yang perlu kita pikirkan di dalam gereja, Mang. Tentang rekonsiliasi ya, itu juga menjadi penting karena banyak kegagalan gereja tadi yang dibilang, susah meminta maaf gitu ya, dan juga susah untuk bersukacita terhadap orang yang akan untuk boleh setia lagi kepada gereja gitu, kembali bersekutu, karena kita masih gagal di situ, kita masih belum mampu untuk bisa berdamai dengan diri kita. Nah, makanya firman Tuhan sebenarnya inilah yang mau diajak sama kita semua untuk boleh memahami bahwa sesama jemaat kita adalah bagian dari kita yang tidak boleh kita abaikan gitu, yang harus juga terimplementasi dalam setiap kegiatan-kegiatan gerejawi seperti itu. Misalnya di seksi perempuan gitu ya, seksi perempuan juga bertanggung jawab. Misalnya ada anggotanya yang sakit, kan biasanya ada kunjungan, dikunjungi, kan itu bagian juga dari dia sakit, atau mungkin dia udah lama nih nggak datang, ya lakukan kunjungan gitu, karena ada perasaan itu yang harus kita tumbuhkan seperti itu, Amang. Itulah yang menjadi refleksi kita lah, Amang. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya, kira. Baik, kita silakan Ya, menyimpulkan dan baik, Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah firman Tuhan yang menjadi pengingat bagi kita, biarlah kita boleh memiliki perasaan yang bersukacita sama seperti Tuhan bersukacita, karena kita boleh setia kepada Tuhan, boleh kembali kepada Tuhan di dalam kehidupannya ya. Begitu juga kita dituntut untuk boleh memiliki sukacita atas kembalinya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini seringkali terlupa, yang seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin dalam kehidupan keluarga kita ada mereka yang seringkali terlupakan ya, tidak kita ingat. Maka marilah kita mencoba menjadi atau menghidupi firman Tuhan untuk kita boleh hidup di dalam kasih Allah yang mengajak untuk setiap orang kembali kepadanya, hidup di dalam kasih-Nya, dan kita boleh bersukacita karena kita telah menemukan saudara-saudara kita, anak-anak kita, teman-teman kita,
kawan-kawan kita yang hilang kembali di dalam persekutuan bersama Allah. Terima kasih, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar saat ini mengingatkan kami, mungkin saja sering kami tidak setia dan murtad Tuhan kepadamu. Tetapi melalui firman Tuhan ini menjadi pengingat. Biarlah Tuhan, ketidaksetiaan kami ini tidak menjadi penghalang berkat yang akan Tuhan tunjukkan bagi kami dan keturunan-keturunan kami. Tetapi biarlah kami boleh kembali di dalam kasih Tuhan, sehingga Tuhan boleh bersuka cita. Dan itulah menjadi jalan berkat bagi kami Tuhan, menerima berkat perjanjian Tuhan dalam hidup kami. Bahkan bukan hanya kami, tetapi juga setiap keturunan kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk terus berpegang teguh pada perjanjian kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami bersyukur, berterima kasih atas kasih-Mu yang Tuhan tunjukkan melalui keluarga hamba-Mu, Amang Penetua Emeritus Sitompul Inamboru Panggabea, yang pada saat ini Tuhan tunjukkan kasih-Mu melalui keluarga ini Tuhan. Dengan mereka membukakan pintu rumah mereka untuk kami boleh bersekutu dengan dengaran firman Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada-Mu. Biarlah Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa, dan hamba-Mu percaya Allah hadir di tengah-tengah kami, terlebih di tengah-tengah keluarga ini Tuhan, yang Engkau akan berkati luar biasa dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya sukacita Tuhan selalu tetap di dalam diri keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu Engkau tunjukkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dan setiap kami yang hadir di tempat ini juga Tuhan yang memberkati. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk kembali di dalam kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami imani dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikan ibadah kita bernyanyi dari PKJ 131. Selanjutnya akan kita naikkan doa Bapa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyayangi kami. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas
berkat firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Simanung Khalid, biarlah firman yang sudah ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh, bahkan boleh berbuah melalui perbuatan dan ucap kata kami yang mencerminkan perbuatan dan ucap kata surgawi. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur Tuhan atas perkenanan dan izin-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama saudara-saudara kami seiman, jemaat GKP Menteng, khususnya jemaat sektor 6 di rumah Abang Kekasih kami dan kakak kami yang telah membukakan pintunya untuk kami boleh bersekutu di rumah ini. Biarlah Tuhan mau menurunkan berkat bagi keluarga abang kami di sini, dan kami boleh pulang membawa berkat dan sukacita dari rumah ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami juga mau berdoa menaikkan syafaat kami kepadamu untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini karena alasan kesehatan tidak bisa hadir bersama-sama kami di rumah ini. Biarlah Tuhan yang mau melawat mereka satu persatu. Kami percaya segala rencana-Mu apapun itu, walaupun Tuhan mengizinkan mereka menderita sakit, tapi kami percaya di balik semuanya itu kemuliaan Tuhan yang akan ditunjukkan. Dan kami percaya pula bahwa Tuhan akan memberikan segala apa yang mereka butuhkan dan perlukan untuk kesembuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang sedang dalam studi. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kepintaran, kepandaian, serta kecerdasan yang hanya daripada Tuhan. Karuniakan hikmat pengertian agar mereka boleh menerima dan menangkap pelajaran yang diberikan pada mereka, agar kelak tiba saatnya mereka boleh menggapai cita-cita mereka yang mereka idam-idamkan, yang berkenan di hadapan Tuhan dan melihat nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Amang Pendeta kami, Pendeta Simanung Khalid, di dalam pekerjaannya di ladang Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Limpahkan hikmat, marifat yang ada daripada-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna, terutama keluarga Bapak Pendeta kami ini. Biarlah mereka dengan tulus mendukung segala pelayanan Amang Pendeta kami, agar dari semua yang dilakukan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat yang maha tinggi. Kami juga mau berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang mengalami banyak permasalahan. Tuhan, tak ada satupun yang luput dari perhatian. Kami percaya Tuhan mengizinkan ini boleh terjadi, dan kami percaya pula bahwa Tuhan akan membereskan semuanya itu melalui pemimpin-pemimpin kami yang berada di atas sampai yang terendah. Begitu juga dengan dunia ini ya Bapak, yang telah terjadi kekacauan di mana-mana. Kami serahkan bumi kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Masih banyak yang kami inginkan ya Bapak, dan kami
harapkan daripadamu, tetapi kami percaya Tuhan mengetahui semua itu. Dan kami percaya Tuhan memberikan segala apa yang kami perlukan dan butuhkan. Di atas semuanya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap layak disebut anak-anak Allah Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Guru, tadi ada disiapkan si Duma nyanyi. Oh iya. Oh tadi kan sampai. Oke. Duma mau nyanyi, silakan Duma. Ya, Ayo. di sini aja berdiri. Silakan, ada lagi? Mau nyanyi lagi? Betul. Udah. Jangan. Udah. Baik, terima kasih ya Duma ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat 1 sampai 2. Yeah.
Untuk memberikan persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan, kita sampaikan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberi berkat. Berapa tahun?
makin besar. Kami sayang sama Vino. Aha, aha, sayang dan cinta berat. Semoga Vino panjang umur, selalu sehat dan bahagia. Hey, hey, selamat ulang tahun Vino. Selamat ulang tahun Vino. Kasih berkat dong. Tuhan memberi berkat. Mana ini bapak-bapak kasih berkat? Begini tangannya semua Mana tuh si Jakob? Makan kuenya. Makan dulu. Panjang umurnya, bagi kuenya. Jatuh pula. Selamat ulang tahun abang, Tuhan Yesus berkati. Ambil. Udah diambil ya Vino ya, udah diambil ya. Udah diambil belum? Amang ambil amang kuenya amang. Bagi kuenya, bagi. Makan aja lah kita ya. Pendeta, Pak Jemaat yang juga datang dari jauh, dan kawan-kawan yang lain yang sudah hadir di rumah kita ini untuk beribadah bersama dengan dari sektor 6. Kita sudah mendengar tadi khotbah, ada nyanyian si Duma, dan yang istimewa ulang tahun Pino. Ulang tahun sedang dirayakan bersama-sama. Nah, karena makanan sudah terhidang, kita berdoa untuk doa makan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kehadirat-Mu, karena kami merasakan penyertaan, bimbingan, serta kasih setia-Mu yang tetap menemani kami, menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, hari-hari hidup kami. Hingga sore ini kami bersama-sama berkumpul di rumah ini, bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama apa yang telah kami lakukan dalam ibadat kami Tuhan, baik doa, khotbah terutama, juga diskusi, juga nyanyi adik kami Duma. Kiranya itu menjadi pujian yang indah di hadirat Tuhan, dan juga menjadi sukacita bagi kami bersama. Di sore hari ini juga kami bersama-sama dengan anak kami Pino, yang hari ini juga tepat berusia 6 tahun. Kami juga berdoa kehadiran untuk Engkau menyertai anak kami ini, memberkatinya, dan juga memberikan kesehatan, kekuatan, terutama juga kepada kedua orang tuanya,
yang bersuka cita juga hari ini. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang pada hari ini tidak bisa hadir oleh karena berbagai halangan yang mereka alami Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami memohon agar Engkau juga besertai dengan mereka, bimbing mereka juga Tuhan dalam suka cita mereka di tempat mereka berada saat ini. Telah tersedia makanan dan minuman untuk kami Tuhan. Kami memohon berkat-Mu juga agar ini menjadi makanan yang meningkatkan dan menguatkan bagi hidup kami untuk telah menguat hidup kami Tuhan kami ke depan. Itulah doa kami Tuhan. Kami mengucapkan, menyampaikan doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Silahkan Oma. Yang berdoa duluan. Upasanya belum Bang? Hah? Upasa. Oh, Siti masih opa bulan-bulan sekarang. Malah dengar sekitar 22 kali. Kalau mau di luar juga Makan dulu ya. Makan angin. Biar masuk angin kacau. Pengembang, ada pengembang gitu. Coba boleh kita